Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Agung Prasetyo dengan NIM 19112685 dari S1 Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Kecakapan Antarpersonal dengan judul Komunikasi. Definisi komunikasi. Komunikasi adalah seni untuk membuat diri Anda dapat dimengerti atau dipahami oleh orang lain. Keterampilan berkomunikasi selalu dijadikan ukuran bagi efektivitas kepemimpinan. Karena sebagai pemimpin harus dapat mengkoordinir bawahannya untuk melaksanakan perintah yang diberi oleh pemimpin dengan baik dan benar tanpa ada kesalahan atau miskomunikasi karena kurangnya keterampilan pemimpin dalam berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi meliputi 1. Kemampuan mendengarkan. Kemampuan mendengarkan di sini adalah kemampuan untuk dapat mendengarkan apa yang orang lain bicarakan dengan baik dan fokus, agar maksud dari lawan bicara kita tersampaikan dengan benar kepada kita. Yang kedua, penyampaian pesan. Penyampaian pesan ketika kita berbicara, kita harus berbicara dengan baik dan benar, agar kalimat atau pesan yang kita berikan tidak dapat ditafsirkan salah oleh lawan bicara kita atau miskomunikasi yang terjadi antara kita dan teman kita. Yang ketiga, menilai kembali komunikasi tersebut. Seperti sebelum kita berbicara dengan orang lain, kita harus memikirkan apa yang terjadi jika kita mengucap kalimat tersebut kepada orang lain. Apakah dapat menimbulkan dampak yang negatif kepada orang lain, seperti membuat lawan kita tersinggung atau tidak. Yang keempat, mengantisipasi hasil penilaian. Ketika kita selesai berbicara, kita harus memikirkan kemungkinan yang terjadi saat melakukan komunikasi, seperti pergantian topik, atau membahas lebih rinci tentang topik tersebut, dan lain-lain. Hambatan komunikasi antara lain hambatan fisik. Hambatan fisik menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan fisik atau badan seseorang. Misalnya seperti tunarungu atau orang yang tidak bisa mendengar. Nah, karena hal ini, ketika kita berbicara dengan nenek, kita harus berbicara dengan keras agar dapat terdengar. Yang kedua, hambatan psikologis. Hambatan psikologis atau hambatan kejiwaan adalah hambatan yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, namun dapat menghambat proses komunikasi antara kita dengan orang lain. Yang ketiga, hambatan semantik atau tafsiran kata. Harus tertulis lengkap, sopan, jelas, singkat, dan tepat saat kita mengetik atau berbicara kepada orang lain, agar orang lain tidak salah paham dengan maksud atau ketikan kita. Seperti mengatasi hambatan. Yang pertama, gunakan umpat balik atau feedback. Ketika kita berbicara, kita harus mendengarkan dan memberikan feedback kepada lawan bicara kita agar komunikasi atau pembicaraan kita tidak berakhir dengan cepat. Yang kedua, mengenal yang diajak berkomunikasi. Pastinya sebelum kita berbicara kepada orang lain, kita harus memperkenalkan diri kita terlebih dahulu atau bertanya seperti apa pekerjaan, siapa namamu, dan lain-lain kepada lawan bicara kita agar kita lebih mengenal lawan bicara kita dengan baik. Yang ketiga, rencanakan secara tertulis. Rencanakan secara tertulis ini sebelum kita berbicara atau di hadapan publik, kita harus mempersiapkan diri kita seperti membuat not agar kita dapat berbicara dengan lancar dengan audiens. Kunci sukses komunikasi. Yang pertama, sering berlatih.
Pastinya dengan sering berlatih kita dapat berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain dengan baik dan benar. Yang kedua, gunakan umpan balik atau feedback. Seperti yang tadi saya telah bicarakan, agar pembicaraan tidak berhenti sampai di situ saja, maka kita harus memfeedback untuk lawan bicara kita agar pembicaraan tidak berhenti. Yang ketiga, kembangkan active listening. Active listening adalah mendengarkan dengan baik dan fokus, agar tidak adanya miskomunikasi antara kita dan teman kita atau orang lain yang diajak bicara. Yang keempat, kembangkan empati. Dalam berbicara, kita harus berempati kepada orang lain, seperti lebih mendulukan orang yang lebih tua berbicara, dan seperti jika teman kita ingin berbicara lebih dahulu, maka dipersilahkan. Yang kelima, memilih saluran media yang tepat, seperti kita bisa dapat berkomunikasi dengan orang lain menggunakan handphone, video call dengan menggunakan komputer, dan lain-lain. Manfaat komunikasi: memahami informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, komunikasi dapat mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, komunikasi dapat menciptakan kerjasama yang baik dalam organisasi atau perusahaan. Yang keempat, komunikasi dilakukan sebagai proses sosial berwarga negara. Konteks komunikasi. Yang pertama, komunikasi dua orang atau communication interpersonal, yaitu komunikasi yang terjadi antara seorang komunikator atau pembicara dengan seorang komunikan atau pendengar. Yang kedua, komunikasi dalam bentuk wawancara. Komunikasi yang berlangsung dan mempunyai tujuan tertentu. Komunikasi yang dilakukan dalam bentuk wawancara berlangsung secara formal. Komunikasi yang dilakukan secara wawancara pun harus face to face atau tatap muka. Yang ketiga, komunikasi kelompok kecil, yaitu komunikasi yang terjadi antara seorang komunikator dengan dua orang komunikan atau lawan bicara. Yang keempat, komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi bersifat heterogen. Komunikasi tidak terikat pada waktu dan tempat. Lalu komunikasi publik. Komunikasi yang terjadi antara seseorang komunikator dengan ratusan bahkan ribuan komunikan, biasanya dilakukan di luar ruangan atau outdoor. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata yang diucapkan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.